Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Mas, aku sorry aku kurang ngerti apa Zoomku masalah apa gambarku rasa metu. Kita mulai aja ya. Oh ya, Yes, Pak. Terima Yes, kasih yes. teman-teman yang sudah bergabung. Jadi ada hal menarik menurut saya yang kenapa kemudian kita perlu perbincangkan, perlu kita obrolkan di sini. Satu, saya pengen ini apa saya ini apa agenda ini jadi maju melangwe lah. Artinya Mas Meki sama Mas Heri bisa saling berkoordinasi untuk kemudian kemarin kan sudah disampaikan tuh apa pengen apa uji coba tuh di tempatnya Greenergia Mas Meki Nagri. Kemudian kalau yang Mas Panudi yang kemarin saya dikasih sama Mas Heri sudah saya packing. Besok pagi udah diambil sama apa eh, pengantaran, nanti saya kirim ke tempatnya Mas Panudi nanti untuk bisa uji coba. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, artinya sekaligus kita ingin tahu apa eh, komunikasinya, obrolannya petani sama formulator apa nano. Nah, karena aku sendiri kan bukan 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 ahli kimia, bukan juga petani, tapi aku tak cuma mendengarkan aja. Maka mungkin yang pertama ke Kang Meki dulu deh. Apa-apa yang mungkin ditanyakan karena kalau mendapat untuk informasi, saya pikir kemarin sudah di-share apanya brosurnya, presentasinya dari Mas Heri. Jadi mungkin Kang Meki bisa langsung menanyakan apa-apa dan seterusnya. Silakan. Yap. baik, terima kasih Mas Suryo, Koco, salam kenal semua. Saya dengan Maki Al Malik dari PT Inagri Global Teknologi. Jadi kita ada program ini untuk ke desa, tapi masih area Jawa Barat dulu. Kita mau memigrasikan tanaman lahan ke hidroponik dulu, khususnya sayur daun. Jadi kita investasi di desa berupa greenhouse ukuran 1000 meter persegi. Nah, di sini kami juga mengajak kepada semua stakeholder ataupun perusahaan itu untuk berkolaborasi di sini karena banyak istilahnya yang bisa kita kerjakan. Jadi Inagri ini membudidayakan juga sebagai penyerap hasil panen, jadi yang menyalurkannya. Ada teknologi di sini yaitu smart farming, kemudian juga menggunakan aplikasi manajemen tanam. Nah, jadi kira-kira yang kita perlukan untuk saat ini adalah kalau dipupuk itu untuk pendamping ataupun pengganti dari yang biasa kita pakai kan masih abemik nih. Nah, apabila ada istilahnya saran ataupun bisa yang di riset sebagai pupuk cairnya, maka kita membuka nih semua kolaborasi. Mungkin demikian saja ya, sekilas perkenalan dari saya, Pak Suryo Koco. Tunggu. Oke, silakan. Mungkin yang Mas Panudi yang juga sudah membaca, ada yang ingin disampaikan agenda-agendanya, nanti bisa langsung Mas Heri bisa memberikan responnya. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Salam Pak Heri, Pak Aki, sama Ya, Pak sama-sama. Helen ya. Ya, mungkin sama Pak, kalau Pak Heri dulu nih. Saya sebenarnya petani gurem Pak Heri. Itu paling kan Ya, Bapak. sawah sawah saya itu paling berapa? Sekitar 2000 meter nggak ada. Tapi ya dapat informasi dari Pak Dekoco bahwa kami juga sudah baca-baca sekilas gitu. Juga sudah lihat videonya. Selama ini kan kami kalau menggunakan pupuknya itu kan pupuk urea sama NPK atau apa gitu. NPK. Nah, kalau kemarin saya lihat eh,
eh, presentasinya sama di video itu kan 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa kemarin? Sekitar 14 atau 16 ton tuh. Nah, itu 14 kan ton ya saya Pak. 16 ton ya Pak? 14 Pak. 14 ton ya, 14 ton. Untuk benih impari 32 Pak. Ya, Impari 32 ya. Ya, ya. Iya, impari 32. Nah. Kemudian kalau pemupukannya itu eh, kalau yang urea NPK itu kan eh, butir kemudian kan ke tanah ya Pak, ke tanah itu. Iya, betul, Tanah. betul, Nah, betul. kalau kalau yang ion apa ini apa mineral atau apa ini? Iya, jilat selbu Bapak. Ya residu itu apakah itu juga ke tanah atau ke batang atau seperti apa? Kemudian yang terkait apa itu bagaimana nanti prosesnya? Kalau selama ini kan konvensional rata-rata kan masih pakai pupuk urea, pupuk kimia lah, pupuk Iya, kimia, iya, betul. pupuk kimia. Nah, apakah itu nanti ketika pakai itu yang pertama kaitannya dengan hasilnya tadi kan kalau dari itu kan sekitar 14 ton kemudian per hektar. Kemudian apakah tanahnya itu nanti malah semakin semakin kayak yang kemarin mungkin pakai pupuk kimia, kemudian dengan pupuk itu menjadikan ya apa ya pengurai bakteri yang kemarin tanah-tanah itu semakin anu kemudian mungkin bisa kembali haranya bagus atau gimana. Itu juga yang Ya, perlu. Dan itu pun betul. nah, apakah kalau saya baca itu kan juga untuk untuk campuran pakan ternak kayaknya itu. Kalau yang perikanan saya Iya, belum lihat itu kalau perikanan. Itu loh. Itu kalau perikanan saya belum lihat. Kalau yang peternakan itu kayak saya lihat itu sapi atau lembunya itu ya luar biasa. Nah, seandainya nanti kan ini kan kami mungkin 1 bulan lagi saya panen nih Pak. Pak ini saya 1 bulan lagi tanaman, panen. tanaman padi Pak Pak. padi ya padi, ya padi. Iya, Ya, 1 bulan panen lah. Seandainya itu nanti saya anu jagung, karena kan kalau sini kan musim tanam 1, 2 itu biasanya padi. Kemudian yang ketiga karena walaupun katalah ini kan apa itu hujan kan semakin berkurang juga. iya, Itu iya. itu kan akhirnya saya tanami jagung atau palawija lah. Nah, saya juga lihat di jagung itu kan dari yang apa itu menjadi berapa itu 16 atau 20 sen, 17, 17 17 ton, senti tujuh sama belas 4 koma lima ton. ya nah itu Iya. itu bibitnya apa Pak kalau nanti jagungnya apa bibit Kemarin kita pakai pionir Pak. oh pionir ya ya Iya, iya. ya seandainya nanti eh, tempat kami kan punyanya karena kecil juga sebenarnya apa namanya eh, ya saudara-saudara mungkin juga ada tapi kan kami belum belum eh, kalau ada ya itu kan sebenarnya saudara-saudara saya yang sekomplek minimal kan ya seandainya sekitar 6.000 ya 6.000 sampai 5.000. Kemudian yang lain mungkin kalau nanti suatu saat tertarik kan mau nggak mau namanya petani mesti ilmu titen Pak. Ilmu titen itu kalau Betul. kalau ya kalau ada yang sudah berhasil bagus mesti dia tanya-tanya ini kok seperti apa gitu. Makanya kan dan ini kenapa kok saya baru demplotnya itu saya karena untuk meyakinkan petani itu kan tadi kalau sudah ada hasil. Kalau binaan kami sebenarnya banyak pertanian, peternakan, kemudian buah-buahan seperti apokat dan lain-lain kan banyak gitu loh. Lokasi di mana Nah, Bapak? ah, Lokasi di mana ini? kalau kalau dampingan saya itu Sukoharjo, Jawa Tengah, Sukoharjo ya. ya, Jawa Tengah. Sawah saya, sawah saya itu masuknya Boyolali, Boyolali, Boyolali. tapi Boyolalinya Boyolali Kemeringet itu. Maksudnya dengan
Boyolalinya jauh, justru malah dekat dengan kota Solonya. Itu Solo. dekat dengan kota Solonya. Nah, mungkin dari pintu pintu tol Gondang Rejo itu paling ya 7 kilo nggak sih itu. Itu. Kalau tanahnya sana memang tanah tanah hitam lah tempat saya itu. Kalau musim kemarau itu nelo-nelo gitu. Nelo-nelo. Tapi kalau untuk padi, alhamdulillah ya relatif maksud saya ya hasilnya ya biasa-biasa. Tapi ya, kemudian kalau kemarau, kemarau memang bagusnya ya untuk palawija. Seandainya untuk buah-buahan itu ya semongko sama melon itu juga bagus di tempat kami itu. Itu itu Bapak itu nanam, nanam padinya ini 2000 meter persegi ya. ya sekitar itu Pak, sekitar 2000 meter Nah, per anu ya, sekitar benihnya apa ya Bapak? eh Benihnya apa yang kemarin ditanam? benihnya kemarin apa ya? Kemarin apa apa PIPR 32 atau berapa? Saya mungkin ya besok tak fotokan nggak apa-apa. Itu. Terus panennya berapa nih dari 2000? Wah, kalau kemarin kalau kemarin nggak begitu bagus, Pak. Karena kemarin itu kalau yang ini nanti kayaknya agak bagus. Kalau kemarin itu nggak bagus eh, berapa kemarin terus karena kemarin kami belum anu, Pak. Ditebas itu. Masih berdiri sudah Oh, ditebas. ijon, Di, ijon. ijon ya. Karena apa? Karena waktu itu kan musim hujan. Kemudian nyari istilahnya untuk manen. Cari untuk manen itu kalau nggak serempak, kalau hanya sedikit kan sulit Pak. Dalam arti pakai, Mau, oh nggak mau kan? nggak mau toh. Iya. Ya akhirnya saya kepepet juga itu. Sebenarnya kepepet juga. Sebenarnya kan saya mau Di saya ijon, di ijon ah, pinten kalau boleh tahu. kemarin tempat ya, sekitar apa ya, ya sekitar kan itu tempat saudara saya, tempat saya itu langsung dirampet itu sekitar ya sekitar 5.000 meter lah. Itu kemarin di anu sekitar ya sekitar 17-an paling 17, sudah sejuta Pak. 17, Ju- 17 ya. Ya 17 juta. Itu di anu sekitar itu. Itu di sekitar 5.000 meter Pak. Hektar. Karena kan luasnya itu loh. Total itu. Gitu loh. Ya coba nanti kami tak tak anu kalau Pak Heri kalau itu nanti bagus kan ya mungkin di Sukoharjo itu kan daerah ya mungkin tidak hanya Sukoharjo Boyolali pun kan daerah pertanian yang cukup luas juga. Seperti Sukoharjo itu kan mungkin kaitannya dengan pertanian padi itu kan termasuk lumbungnya lah, Iya, iya. lumbungnya karena irigasinya juga relatif bagus. Walaupun juga sekarang juga ketika musim-musim kemarau itu bulan tertentu kan salurannya itu kan satu atau 2 bulan itu diperbaiki kemudian di anu apa itu sumur sipel itu Pak Submersible, ah, sih, submersible. ah, itu Pompa ya submersible Bapak. Iya. submersible yang ya itu pakai pakai listrik itu Pak Iya, karena pakai listrik yang ah, pompanya masuk dalam air itu. kalau dalam air itu kalau kalau nggak gitu Iya. nggak panen Pak karena airnya Nah, musim mungkin seperti sekarang ini aja kemarin saya juga eh, harus nambah anu eh, istilahnya dot itu loh nyedot iya, iya. untuk itu gitu loh. Itu Pak. Itu Pak Heri ya. Mungkin nanti kalau makanya saya semakin tertarik itu nanti eh, demplot saya kalau itu kata tempat saya jadi demplot dan itu bagus. Saya yakin pasti akan saya sosialisasikan dengan ya dampingan kami juga tetangga kami. Kalau dampingan kami yang jelas Sukoharjo, kalau tetangga kami kan di daerah Boyolali itu kan ya saudara tetangga gitu. Itu Pak Heri. Ya, Mungkin ya. nanti Iya, iya. Oke, paham dalam. iya. Kebetulan saya juga petani, Bapak. Oh, iya, juga petani ya. Hmm. Tapi Saya jenengan petani. mungkin petani tidak gurem, saya petani gurem kok. Dalam petani di food estate, Pak, di Kalteng.
Hmm, di Food Kaltim, estate, di food estate, Kalteng Dadahub. eh, listrik. Ini saya menjadi persoalan nah, listriknya jauh itu kadang kan saya harus narik narik itu terlalu mahal itu kalau Iya, tambah iya. transfer sama anu itu. Nah, akhirnya nggak saya tanami itu yang nanami saudara saya aja cuma sedikit itu. Jadi sebenarnya ya mana istilahnya orang Jawa ya mana itu. Kalau seandainya Mugi-mugi lah. ya, Hmm. ada listrik Mugi-mugi dengan teknologi nano nanti bisa membeli yang solar cell. ya insya Allah itu. Nah, itu wah asik banget itu. Mungkin nanti sama Iya. Pak Maki Al Malik atau apa ini. Saya juga senang ketika itu nanti bisa join Monggo Bapak. Nanti, investasi itu luar biasa itu. nanti Kalau nanti tempat yang biar jual. biar Itu Pak padi Heri. yang nanti yang membelikan Bapak nanti. Bukan Hmm. Bapak yang beli, padinya yang membelikan Bapak. Ah, iya, 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 Pak Heri. Siap. Ada lagi, Ya, Bapak. Jadi tanamannya masih ini ya, apa? Padi 2000 meteran ya. oke, Oke, siap. Nanti kita gabung aja mungkin biar nggak ini ya, apa? oke. Satu persatu mungkin ada teman-teman yang lain yang mau disampaikan. Udah langsung aja Mas Heri. Monggo, jadi gini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih waktu malam ini kita bisa Zoom ya untuk memperkenalkan dengan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu sebenarnya berbasis pada ukuran partikelnya. Jadi ukuran partikel dan punya kita ini cenderung ke nanokomposit. Komposit itu gabungan dari beberapa mineral yang menjadi satu sehingga dalam skala makroskopis itu membentuk material baru yang nanti akan Bapak rasakan bagaimana eh, bagusnya tentang teknologi nano. Terus pupuk, pupuk itu kan basicnya kan eh, asam amino ya Pak ya. Jadi Bapak pakai NPK urea itu basicnya adalah di asam amino. Di dalam asam amino itu ada namanya gugus RNH2. Gugus RNH2 itu adalah gugus selalu ada nitrogen. Sedangkan kami nanokomposit ini hanya trace mineral. Maksudnya itu eh, beberapa mineral misalkan silika, kalsium, magnesium, kalium, natrium, ferum atau besi, terus kromium, titanium dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya pembenah tanah, Pak. Ya, jadi pembenah tanah yang kami kemas dalam skala nano. Dalam skala nano itu 10 pangkat minus 9 meter. Maksudnya skala nano itu skala ionisasi, Pak. Jadi nanti akan terjadi pertukaran ion, ion exchange atau KTK, kapasitas tukar kation, seperti zeolit dan lain-lain itu memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi. Cuman di jilet atau di selfu kita ini ada kelebihannya Pak, ada germanium dioxide, jadi GeO2 yang memancarkan gelombang elektromagnetik 3,58 kali 10 pangkat 3 William per meter persegi dalam 1 mikrometer, Bapak. Jadi dia memiliki dengan panjang gelombang 5 sampai 20 nanometer. Itu seperti sinar UV-nya matahari, Pak. Ya. Jadi tanaman kita nanti seperti berfotosintesis 24 jam, Pak. Dari mana kok bisa tahu dari situ? Nah, pertumbuhannya untuk tanaman yang jangka pendek, 3 sampai 4 bulan itu pertumbuhannya 1 hari itu 2 cm, Pak. Nah, kalau pupuk dasarnya tidak tercukupi dalam arti asam amino atau nitrogen atau NPK tadi tidak tercukupi, itu pupuk kami, nanoteknologi nggak akan berfungsi, Pak. Jadi kita ngegas kalau bahan bakarnya nggak ada, jadi percuma, Bapak. Jadi
pupuk ini bisa dicampur dengan NPK urea dengan perbandingan 2% dari pupuk dasar. Kenapa kok 2%? Saya sudah riset mulai dari 0,5% sampai 4%. Ternyata ada grafik yang signifikan dibandingkan dengan cost itu di posisi 2%. Jadi satu karung atau 150 kilo pupuk NPK urea itu kita tambahin 1 kilo teknologi nano kami jilet pembenah tanah ini kita campur Pak. Kita jadikan pupuk majemuk. Jadi kesalahan kita bertani selama ini Pak, ketika kita nanam padi, nanam jagung, cuma dikasih NPK urea Pak. Sedangkan di dalam beras, ya, di dalam jagung itu selalu ada kalsium, magnesium, zat besi, dan lain-lain. Nah, selama ini kalau kita gas cuma dengan NPK urea, lama-lama tanah kita ini kan habis Pak, trace mineralnya. Gitu. Jadi nanti di awal pertama itu kita pakai 15 kilo dulu. Nah, jilet selbu ini nanti musim berikutnya bisa dikurangi Pak, bisa menjadi 12 kilo, nanti musim berikutnya 10 kilo, nanti standar di 10 kilo. Ya, jadi ini kita membenahi tanah berdasarkan sintesis dari protein yang diperlukan oleh tanaman hidup Pak. Kenapa? Di dalam batang padi, di dalam bulir atau sekam padi itu pasti ada silika, ada kalsium, ada magnesium dan lain-lain, Pak. Nah, selain ini kan ada teman-teman dari peneliti itu kan untuk mendapatkan silika itu kan 18% aja itu harus untuk mendapatkan 18 kilo silika, Pak itu harus membakar 1 ton jerami, Pak. Gitu loh, Pak. Kadang ya mohon maaf nih, ya untuk skala penelitian boleh, untuk jurnal mereka mungkin, untuk artikel boleh, tapi untuk kita sebagai pelaku, Pak, kan tidak mungkin, Bapak. Sedangkan silika di depan kita itu sudah ada banyak. Bahan bangunan kita itu kan silika, Bapak. Kan tinggal menjadikan ke nano size atau mesh size itu akan menjadi pupuk silika, gitu loh, Pak. Jadi hal-hal yang sederhana yang kadang kita lupa. Terus terang Jilet Selbo teknologi nano itu berbasis super tanah liat. Jadi material ini itu terbentuk pada 65 juta tahun yang lalu pada fase intermediate. Nah, di situ di dalam teknologi nano itu kan ada metrik sama reinforcement, Pak. Maksudnya metrik itu penguat, reinforcement itu maaf, metrik itu pengikat, reinforcementnya itu penguat gitu. Jadi mohon maaf nih agak sedikit ke kimia ya. Jadi eh, golongan unsur yang 3 dimensi atau 4 dimensi seperti silika, terus GeO2, titanium dioxide itu dia berbasis pada metriknya. Nah, reinforcementnya Pak diisi oleh kalium, diisi oleh natrium, diisi oleh kalsium yang 2 dimensi atau dimensi atau 1 dimensi. Nah, inilah yang memberikan kompleks, ikatan kompleks sehingga apa yang diserap tanaman itu benar-benar apa yang dibutuhkan untuk tumbuhnya, gitu loh Pak. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Halo, halo, halo Pak, halo. Ya Pak, jelas Pak. Lanjut Pak. Eh, mungkin ada pertanyaan Lanjut, Bapak? lanjut, lanjut, lanjut dulu aja, Pak. Cukup. Nanti Lanjut kalau ya, ini, oke. Ya, jadi ini Pak bisa diaplikasikan menjadi dua. Satu di tanahnya kita campur 2% dari pupuk dasar ya. Yang kedua pada penyemprotannya ya. Penyemprotan itu untuk memberikan nutrisi secara merata. Karena apa? Ketika kita mupuk, Pak, misalkan mupuk padi, ya kan kita nyebar itu nggak rata, Pak. Nah, disitulah fungsinya untuk memberikan nutrisi yang seragam kepada tanaman itu dengan penyemprotan, Pak. Ini wajib disemprot paling telat itu 7 hari sekali atau seminggu sekali, Pak. Untuk di persemaian 3 hari sekali karena kita ingin mengejar pindah tanam di umur 11 sampai 16 hari, ya Pak.
Nah, itu tolong nanti waktu di persemaian itu nyemprotnya 3 hari sekali ya. Kenapa saya sarankan untuk mindahkan sebelum umur 16 hari? Itu untuk memberikan ruang kepada tanaman padi kita fase vegetatifnya, Pak. Ketika dia uyel-uyelan ya, mohon maaf, berdempetan di dalam persemaian, dia tidak bisa berkembang, Pak. Nah, semakin mudah dipindah tanam, katakanlah di umur rata-rata 13-16 hari, dia akan semakin cepat untuk beranak, Pak. Jangan nanti pindah tanamnya di umur 27 hari, 25 hari itu sudah telat, Bapak. Nah, terus terang eh, hal-hal beginilah yang sangat mempengaruhi kenapa bisa panen 14 ton, kenapa di Banyuwangi bisa panen 17,8 ton per hektar gitu loh, Pak. Termasuk jarak tanam, termasuk olah tanahnya. Karena ini sebagai pembenah tanah yang menaikkan pH, Pak. Jadi pH di dada hub itu, Pak, itu 1,5 sampai 3, Pak, pH-nya. Itu akar tidak berkembang. Tapi ketika ketemu teknologi nano kami, itu yang saya kirim di apa di knowledge itu, saya tidak jauh Bapak. Jadi berkembang dengan cepat sekali. Alhamdulillah saya tidak jauh bisa panen 9,5 ton. Dan selain saya, mohon maaf, paling banter itu 2,8 ton, paling bagus 3,4 ton, Pak. Kalau di rata-rata di food estate itu rata-rata di 2,4 1,8 ton, Pak. Nah, di saya sudah panen 9,5 ton, benihnya Pak Tinggi 2. Ya, Pak. Sebenarnya saya mau ngegas kemarin itu, cuman waktu itu kebanjiran, jadi saya nggak bisa ini, nggak bisa membuktikan bahwa target saya memang 14 ton per hektar. Nah, kayak benih japonika yang di Jawa cuma panen 5 ton, 4 ton itu di food estate saya yang pH-nya 5 sama pH-nya 1,5 sampai 3 itu, Pak. Itu sampai panen 6,1 ton, Pak. Tuh. Nah, penyemprotan ini fungsinya untuk meratakan. Jadi ketika kita sebar pupuk itu sudah pasti nggak rata, Pak. Tanaman mendapatkan nutrisi. Jadi perlu kadang-kadang ketika kita nyemprot selfu, semprot jilet dengan teknologi nano ini, perlu kita campurkan kadang saya kasih NPK triple 16 ya. Oh, enggak rasanya kok mencolok. Nah, itu saya kasih triple 16 dengan campuran maksimal 20 gram per liter. Boleh kurang dari itu, Pak. Jadi jangan lebih dari itu ya, itu standar ya, standar dari teori ya Pak ya. Jadi maksimal pelarutan NPK itu di uh, 20 gram per liter. Nah, NPK yang mana yang bagus? Selama yang saya coba, Pak, saya terus terang mencoba beberapa jenis NPK, triple 16 yang paling the best, Pak. Di semua larut. Bapak kalau ingin melihat NPK bagus dan tidak, Bapak larutkan dengan kondisi yang sama, misalkan 20 gram per liter, NPK triple 16 20 gram per liter, NPK mungkin 12 per liter. Nah, Bapak akan lihat mana yang akan larut sempurna. Ya, tidak ada endapan atau tidak ada kerikil. Itu yang paling bagus, Pak. Selama ini saya coba triple 15 pun dari dua merek selalu ada endapan dengan konsentrasi yang sama. Tapi yang Yaramila, bukan saya sales Yaramila ya. Jadi Yaramila itu, Mutiara itu larut sempurna, Pak. Jadi kalau untuk memperbaiki tanaman yang sakit, tanaman padi, tanaman jagung, lebih baik dipakai triple 16 dicampur dengan silet selfu teknologi nano yang kecukupan trace mineral ini. Oke, ini mempercepat masa pertumbuhan, Pak. Jadi Bapak harus pindah tanam lebih cepat 7 sampai 10 hari lebih cepat. Kan biasanya pindah tanaman itu 21 hari, Pak. Nanti umur 11 hari, 13 hari itu sudah siap pindah. Terus mempercepat masa panen, Bapak. Nah, Impari 32 itu 87 hari HST setelah pindah tanam ya, Pak. Itu sudah siap panen, Pak. Jadi tidak harus 110 hari, 105 hari, enggak. Itu paling tua pun 90 hari lah. Itu insya Allah sudah siap panen.
Nah, untuk tanaman seperti pakcoy, seperti kangkung, itu di rata-rata di 14 sampai 16 hari sudah panen. Nah, ini yang apa? Insya Allah kita kalau IP 400 saja mungkin bisa tercapai, Pak. Padi ya. Karena apalagi nanti kita pakai tanaman padi yang senja, misalkan yang hibrida apa, yang umurnya 75 hari. Insya Allah bisa dipanen di 65 hari gitu, Pak. Jadi lebih cepat panen. Satu sebagai pembenah tanah, menaikkan bobot ya jadi menjadi berat, Pak. Jadi selama ini tanaman padi kita itu 100 kilo gabah kering giling ya Pak, itu rata-rata di 55 sampai 65. Tapi dengan teknologi nano kami rata-rata di atas 70 sampai 82 kilo beras ya Pak. Dan berasnya tahan patah. Jadi dari ujung ke ujung gabah itu full Bapak. Terus malainya lebih panjang, 7 sampai 15 cm. Kayak Impari 32 itu bulirnya rata-rata itu di 151 bulir, kadang 101, atau paling bagus itu 175. Tapi kami rata-rata di 252. Apalagi nanti yang potensi panennya sampai di 14 ton. Mudah-mudahan ketika mengikuti SOP kami bisa panen sampai 20 ton. Jadi kenaikannya itu sangat signifikan. Gitu ya, Pak. Terus kebutuhan per hektar berapa? Nah, kebutuhan per hektar untuk jilet yang tepung itu sekitar 15 kilo, Pak. Ya, itu dicampur dengan pupuk dasar dengan asumsi saya pakai per hektar 600 kilo. Ya, saya kadang 300 urea, 300 NPK. Nanti berarti perlu 12 kilo jilet tepung. Nah, tepung ini saya campur buat sisanya ini untuk semprotan, Bapak. Terus kebutuhan yang cair itu 10 liter aja, Pak. Karena 1 liter itu bisa untuk nyemprot 1 hektar. Cukup pemakaiannya 5 sampai 10 tutup per tangki. Jadi 1 hektar itu rata-rata 10 sampai 12 tangki ya, Pak. Jadi bisa dipakai itu nanti. Oh, bisa nggak dicampur dengan insek? Bisa. Jadi dengan insektisida, walaupun eh, dari pengalaman kami dia lebih kuat terhadap serangan hama, tapi kalau di area pandemi tetap perlu insek, Pak. Karena apa? Sekuat sehatnya padi atau sekuat sehatnya kita kalau pandemi kita tetap perlu obat gitu, Pak. Nah, tidak boleh dicampur dengan herbisida karena apa? Satu menumbuhkan, satu mematikan. Jadi tidak boleh Pak nanti antagonis. Jadi boleh dicampur dengan insek. Kalau fungi di dalam selbu yang cair itu sudah anti fungi, insya Allah tidak perlu lagi fungisida, Pak. Itu. Apalagi ya Pak ya. Soal harga, kalau harga di katalog itu antara gila selbu itu 160.000 per kilo, Pak. Jadi teman-teman silahkan bagaimana nanti mengaturnya. Harga katalog aja. Kebetulan kami prinsipal, kami importer dan produsen langsung. Itu Pak Konco. Jadi mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, silakan Bang Mekli. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tadi yang disampaikan mungkin ke padi, jagung, dan seterusnya, Mas Ya, Pamudi mungkin sudah bisa menangkap yang apa untuk horti ini apa Bang Meki dengan apa yang sudah jalan ini kira-kira peluangnya atau apa harapannya apa dengan produk yang dimiliki oleh Mas Heri. Silakan Bang Meki. tambahan satu Bapak, mohon maaf. Kalau untuk greenhouse, yang penting bisa ada peluang untuk nyemprot, ini bisa diaplikasikan Bapak. Sama di airnya. Kalau airnya sudah pH bagus, tinggal menambahin sedikit aja trace mineralnya di dalam larutan itu. Gitu. Oke, Oke, baik. monggo Bang Meki. Baik, terima kasih, Mas Koco. Ini kita kan konsennya sekarang di 6 bulan ini adalah
di Holti ya, sayuran. Karena nanti untuk lahan kita ada programnya. Kenapa di sayuran dulu? Yang terlalu banyak import itu adalah petani menanam sayur di lahan dengan menggunakan mulsa atau plastik. Nah, ini sebentar lagi orang Walhi demo nih, Bang. Karena itu termasuk salah satu daripada faktor pergeseran atau longsor tanah. Nah, jadi dengan adanya kita di hidroponik ini, pertama memindahkan itu imbang dengan 5 kali lahan menanam di hidroponik. Seperti itu. Jadi yang saya memang sangat perlukan sekarang itu adalah pupuk untuk yang memang bisa larut di air. Itu saja. Apakah yang nano ini sudah buat ataupun ada risetnya di air atau di media air di hidroponik ini. Yang kedua, kalau tadi penyemprotan memang itu kan booster ya. Jadi saya untuk di booster yang lebih utamanya apabila ada memang satu pupuk yang memang bisa untuk menggantikan abemik ini itu apakah pernah diriset atau belum. Jadi kalau memang sudah kita juga mau coba nih meriset itu di demplot kita. Boleh, boleh. Ini Pak Mati. Jadi yang penting unsur nitrogennya ada di dalam mix Bapak, itu bisa Bapak gabung dengan trace mineral kita. Jadi bukan menggantikan loh. Jadi ini ngegas loh. Karena di dalam sel bilet ini tidak mengandung nitrogen. Jadi tetap perlu nitrogen yang tadi saya sampaikan berbasis nitrogen itu basic dari asam amino itu. Gitu. Udah pernah diriset atau belum nih Mas? Udah pernah. Kalau riset orang sudah pernah nyoba, tapi kemarin kami terus terang fokus di apa panen jagung, kentang, bawang merah, eh, sawi, tapi belum ke hidroponik. Memang Baik. sempat ada yang nyoba, teman dari Klaten waktu itu, katanya sih bagus, cuman ya apa kembali lagi ya bagus kok di mana di Temanggung itu ada namanya Pak siapa itu yang alumni dari Amerika itu yang pakai nanam tomat cherry mungkin kenal teman-teman ya beliau membengkak Pak jadi tomatnya membengkak. Hmm. Hmm, gitu monggo silakan kalau mau dempet nanti saya siapkan jadi Baik, baik. untuk satu musim saya siapkan sampelnya. Oke, boleh Pak. Nanti skalanya, apanya, semuanya mungkin bisa kita riset di hidroponik ini. Kalau untuk di Siap. air, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Ya. Oke, kalau untuk Pak Bang Meki kayaknya udah ini ya, artinya ini tinggal tektokan aja sama Mas Heri. Kalau mungkin bisa ketemuan lebih bagus, mungkin apa lahannya ada di mana atau greenhouse-nya di mana, sekaligus Mas Heri bisa observasi juga, bisa berdiskusi lebih dalam tentang apa treatment-treatmentnya seperti apa dan seterusnya. Saya pikir akan menjadi lebih bagus itu, Mas Heri ya. Ini sudah bergabung Mas Subari yang dari Lampung, yang video apa lahannya Lahan kemarin jagung bagus saya tadi. ya, yang jagung. Iya. Mas Subari kemarin juga saya sudah tektokan untuk kemudian siap untuk dijadikan demplot di sana. Bang Maki masih ada yang mau ditambahkan sebelum saya berikan kesempatan ke Mas Subari? Satu tadi saya lupa tadi. Ini organik atau kimia ini ya Pak? Pupuk nano ini. Jadi gini, jadi gini, dia anorganik. Anorganik itu kalsium, magnesium, silika, besi. Jadi sebenarnya dari super tanah liat. Jadi ini Oke, oke. kalau kita panggil adalah super tanah liat. Oke, oke, baik, baik. Ya. Oke, terima kasih cukup Mas Suryo. Makasih Pak Oke, Heri. makasih. Mas Subari sudah bisa on atau masih sekedar memantau? Nah, ini apa yang punya badan usaha milik petani, jadi jaringan teman-teman petani di Ramanindah ya. Ramanindah, apa Ramanaji. Ramanaji di Lampung Oh, itu. ya, Nah, itu saya kita udah pernah main ke sana. menolong petani, Pak. Iya. Saya udah pernah main ke sana dan memang luar biasa apa semangat Mas Subari ini. Nah, ini
se- saya berharap sih bisa Mas Subari bisa ikut apa menyampaikan karena kemarin ada yang menarik. Jadi Mas Subari menyampaikan kalau padi itu di kawan-kawan yang lain mungkin 7-8 ton, tapi kalau di Mas Subari udah sampai 12 ton per Oh, hektar. bagus, bagus Ini Bapak, kan artinya mungkin bagus. treatment-treatment yang dilakukan Mas Subari itu seperti apa dan kemudian kalau apa ditambah lagi dengan apa yang dari Mas Heri ini Enam, kira-kira ya. potensinya akan seperti apa? Mungkin yang tadi disampaikan tentang apa jarak tanam dan seterusnya kan lebih teknisnya Mas Heri sama Mas Bari bisa langsung tekelkan. Mas Bari masih ada acara malam Jumatan bisa ikut bicara atau cukup masih mendengarkan aja karena di apa ini tadi di chat katanya lagi ada acara. Halo Mas Bari, halo. Oh, sepertinya masih apa double acara. Oke, monggo kalau yang lain ada yang ingin menambahkan Mas Parudi atau ini ada juga kawan kita dari Jember, apa Ahmad Fauzan, ini panggilannya Itong. Ini teman pendamping. Jadi yang kemarin saya sampaikan ke Mas Heri, kawan-kawan kami itu apa banyak teman-teman dari pendamping desa. Jadi ah, hal-hal yang mungkin bisa tersampaikan dari Mas Heri nanti bisa terdelivery oleh teman-teman ini ke kelompok-kelompok tani dan seterusnya. Mungkin itu. Oh, Jaitang ada yang baik mau Bapak. ditambahkan? Mas Bari udah bisa on? Masih belum bisa ya? Jaitang? Nah, mungkin saya tambahkan. Ya Jadi monggo. kalau kita melihat petani kita, Pak, ya, terus terang dengan biaya budidaya, ya mohon maaf nih, kalau saya kan kemarin pengalaman saya per hektar itu terus terang habis sekitar 18 juta, Pak, untuk tanaman padi ya, mungkin jagung plus minus lah ya. Kalau panennya cuma 5 ton, Pak, itu ngeri, Bapak. Udah nggak menarik lagi. Saya terus terang tertarik untuk menjadi petani itu gara-gara panen saya 9,5 ton, Pak. Panen saya 11 ton gitu loh, Pak. Jadi ini yang harus kita tularkan ke petani kita. Suatu saat pasti tidak lama lagi kita akan melihat bahwa petani kita akan makmur, Pak. Katakanlah kita habis 1,5 ton, ya, Pak. Ada additional cost untuk nanoteknologi sekitar 0,5 ton, Pak. Tapi nambahnya panen itu 3 ton, 4 ton, 5 ton, bahkan sampai 7 ton, Pak. Gitu loh, Pak. Ini yang mohon maaf tidak perlu kalkulator gitu loh, Pak. Jadi dihitung efisiensinya dan lain-lain itu sudah mohon maaf tidak masuk akal bagi eh, orang kebanyakan. Tapi ini terjadi gitu. Inilah yang eh, kenapa saya terus bersemangat menyuarakan tentang nanoteknologi dan saya riset tentang nanoteknologi tahun 2017 ini karena rasa penasaran ini, Pak. Kenapa sih kok begini? Kok panennya cuma segini? Oh, kebetulan ada teman-teman Korea dari Seoul University mengontak saya untuk riset ini gitu, Pak. Dan kebetulan mohon maaf saya dari kimia, saya kebetulan belajar kimia di UTS Surabaya. Kok pas gitu loh, Pak. Nah, inilah saatnya saya menularkan tentang ilmu ini ke teman-teman petani. Tidak perlu alat canggih, ya Pak. Tidak perlu energi gelombang dan lain-lain. Di dalam material ini sudah mengandung gelombang elektromagnetik, Bapak. Jadi germanium kalau Bapak eh, baca atau Bapak baca jurnal atau literatur ya, itu dia mengandung biomagnetik, Pak. Bisa biasanya dulu untuk kalung, untuk gelang, untuk peredaran lancar. Pupuk ini bisa untuk tidur, Bapak. Jadi kasihkan aja ke sekitar jantung kita. Kalau mau, itu bisa untuk jadi kalung, Pak. Dia akan memberikan efek sinar UV jauh. Akan terasa nyaman dan rileks gitu di badan kita. Jadi misi kita ini adalah misi yang sangat mulia, Pak. Jadi insya Allah petani kita akan menjadikan uh, tani adalah lumbung industri pangan mereka, bukan jadi
dengan penghasilan uh, dan insya Allah teman-teman yang punya 1 hektar akan panen 8,5 ton dengan penghasilan 36 juta Pak, per musim. Kalau dibagi 4 bulan berarti sekitar 9 juta Pak. Itu loh Pak. Itu harapan saya. Dan selama ini belum ada yang komplain sama sekali Pak. Satu pun orang komplain belum ada Pak tentang nanoteknologi kami. Alhamdulillah makin banyak yang pakai. Jadi kita punya misi, ketika kita senang melihat orang makmur, disinilah saatnya kita untuk berbagi. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau ditambahkan, silakan. Anu Pak Heri, Monggo, eh, silakan Pak Nurdi. ya ini kaitannya dengan apa ya? Kan istilahnya ini kan untuk ngegas ya, berarti untuk ngegas atau untuk anu gitu ya Pak, yang apa itu Anu jilid, sederhananya ngegas Pak, tapi ya. sebenarnya kita ini mencukupi apa yang dibutuhkan makhluk hidup, Bapak. Apa yang Hmm, dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa? Di dalam jilat selko ini, dia memiliki rongga terbesar dari semua jenis material anorganik yang diisi oleh oksigen. Jadi ketika tanah kekeringan di sekitar akar tanaman kita yang di lahan kering ini masih mengandung air banyak. Gitu Bapak. Dia bisa mengunci Pak. Gitu. kalau Jadi nanti lanjut Pak. ya, jadi ketika di lahan kering, ini tanaman kita itu tetap hijau, Pak. Asal nggak kering ekstrem ya. Kalau ekstrem ya, ini maksudnya ketika tanaman lain sudah tidak mampu hidup, insya Allah dengan adanya teknologi nano ini, akarnya masih menguji oksigen dan air di sekitar tanah itu. Jadi tahan presek, Pak. Ketika jagung panen itu pohonnya masih hijau, dahannya, daunnya itu masih hijau terus. Tanaman padi juga begitu. Nah, oleh karena itu petani-petani yang ini yang punya lahan sawah ya, saya berharap mereka punya sapi, Pak. Jadi dari jerami dari kebun mereka bisa dimakankan ke sapinya gitu. Itu, Pak. Berarti anu ya Pak Heri, itu Ya, berarti tak tahan dalam konteks tahan tahan kekeringan ya. lebih tahan kekeringan dibanding yang nggak pakai teknologi Ya. nano. Hmm. Ya. Eh, kalau kalau jagung ya sama saja. Nanti kalau biasanya kami jagung kemudian pemupukan kami dengan urea itu kan saya anu Pak, istilahnya orang Jawa diulur lah. Tapi kalau itu nanti juga sama disemprotkan gitu aja Pak. Ini disemprot sama tadi yang saya sampaikan dicampur pupuk dasar. Jadi Hmm. Bapak selama ini kan pupuk NPK urea tuh Bapak termasuk pupuk single tuh kalau menurut Ya. saya Hmm. ya harus dicampur dimix menjadi pupuk majemuk dengan trace mineral itu Pak. Ya Pak. Jadi Hmm. NPK urea terus ada kalsium, magnesium, silika, ferrum, Hmm. kromium, titanium dan lain-lain ada di situ kita aduk Pak. Kita aduk Pak. Ini untuk di tanahnya. Hmm. 3 hari untuk tanaman jangka pendek, Pak. Untuk tanaman 3 bulan, 4 bulan. Itu 3 hari berubah drastis, Pak. Ya, ya. Untuk sawit, nanti sekitar 10 hari lah baru berubah. Untuk Kalau melon, melon Bapak semprot pagi, insya Allah nanti sore sudah berubah tanaman. kalau untuk apokat gimana Pak? Apokat, kami kebetulan ini lagi nanam apokat di Cianjur Selatan ya Pak ya. Itu ada sekitar 100 hektar dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat Pak. Itu terus terang eh, buahnya membesar ya Pak, mengkilat Pak. Terus lebih cepat panen dari yang teman-teman yang nggak pakai nanoteknologi. Dan buahnya terus menerus. Asal nutrisinya dikasih, kayak katakanlah cabai ini Pak.
cabai itu sampai panen 35 kali Pak dengan nanoteknologi. Syaratnya satu, ketika eh, eh, panen 3 kali, 4 kali, 5 kali itu harus diinjek lagi NPK urea sama nanoteknologi ini Pak. Nanti masa produktifnya akan semakin panjang. Kan biasanya cabai itu 20 kali, 23 kali nanti. Ini Pak sampai 37 kali panen. Oke, ya, masih Pak. Oke, Cukup Mas Panudi, Mas Cukup Subari Pak. bisa gabung, Mas Subari, halo, mungkin kita perlu jadwalkan khusus nanti dengan Mas Subari, karena Mas Subari sedang ada acara yang lain, tapi setidaknya tadi apa yang disampaikan menurut saya sudah temen yang akan kita ajak untuk bergabung mencoba atau mengembangkan Denpot sudah bisa mendapatkan gambaran. Nanti kita akan atur lebih lanjut dan nanti kita bisa berbincang lebih lanjut di grup kalau memang ada hal-hal yang secara khusus. Tapi setidaknya untuk apa Kang Meki dan Mas Heri bisa langsung tektokan untuk mengeksekusi Denpot di apa di greenhouse apa ya, aqua apa hidroponik. Jadi aqua hidroponik Hidroponik, apa? Mas. Ya, Hidroponik. jadi di hidroponik dengan greenhouse ini Ya. kan kasar kata kalau saya kan membayangkan ini produk sayur tapi diindustrikan kan gitu karena dengan pelindungan hidroponiknya dan kemudian potensinya pakai apa medianya adalah hidroponik. Jadi saya pikir ini menjadi penting Mas Heri coba atur waktu kalau memang memungkinkan ya, ketemu sama Bang Meki apa Kang Meki mau ketemu di mana dan seterusnya akan lebih bagus sih kalau saya membayangkan ketemunya di greenhouse bisa apa Mas Heri juga bisa mencermati oh tinggal di Bandung ya Pak. Mas Tinggalnya di Kang Meki Ya, ada di greenhouse ada di Bandung, mana? ada di Sawangan juga ada di Depok. Oh itu ada di Depok Depok ya. berarti kan lebih dekat. Ya, 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 Tinggal ya. atur waktu aja karena Kang Meki kan ada di Bandung jadi iya jadwal betul. Sawangan kapan nanti Mas Heri bisa apa bisa berkabar ke Mas Heri bisa atur waktunya ketemunya di mana kan gitu ya Siap, Mas siap Heri Pak. ya oke gitu Ya, cukup Cak Itam ada yang mau disampaikan sudah bergabung kalau yang Alien ID ini Mas Broto Wonten Pak itu De, eh foto wonten, nggak ada oke Pak De. nah kalau yang Alien monggo. ini Mas Broto tim tim saya tim koperasi yang mungkin momennya bukan sekarang kita ngobrolin tentang bisnisnya. Ya, Bagaimana, monggo. bagaimana Ya, bisnisnya antara Mas Heri dengan kita di Koperasi Kode Indonesia. Nanti kita monggo. bincangkan Siap. sama si Akbar Alfas sama Mas Broto. Mungkin perlu khusus untuk itu karena artinya rencana pemasarannya akan seperti apa, pola-pola demplot. Sekarang kan kita udah kalau ini nanti apa dimulai demplotnya, mungkin titip pesan saya ke apa Kang Meki sama Mas Heri untuk yang apa hidroponik lebih pada ke dokumentasi lah artinya proses proses apa treatmentnya dan kemudian penanganannya dokumentasinya sampai di apa sampai dipanennya seperti apa sehingga sisi lain tentang bagaimana berproses greenhouse hidroponik dan kemudian menggunakan treatment dari apa uh, produknya Mas Heri akan terdokumentasi untuk bisa orang-orang yang tidak harus datang bisa melihat itu dan kemudian tertarik untuk memanfaatkan. Saya pikir itu. Terima kasih Siap, teman-teman. siap. Mungkin Mas Heri ada yang ingin disampaikan closing.
Closing saya jadi gini Bapak, jadi kan petani ini kan jenuh ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini. Jadi ada kesenjangan usia petani umur Di- 51 tahun itu udah nggak ada Pak. Sayang sekali yang mau jadi petani. Jadi harapan saya dengan nanoteknologi ini anak muda lagi akan kembali ke sawah lagi Pak. Karena apa? Dengan penghasilan 7 juta sampai 10 Bentar, juta per Pak. bulan itu insya Allah akan menarik bagi mereka daripada harus jadi pekerja pabrik. Jadi kita kembalikan lagi, kita memberikan pencerahan ke petani dengan adanya nanoteknologi itu mungkin mereka akan segar kembali gitu loh Pak. Itu saja harapan saya. Jadi kita, Oke, visi kita mengedukasi Bapak. oke, makasih. Kang Megi ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Halo, Kang Megi? Udah cukup, cukup. Terima kasih. Kita Oke. nanti ketemu di darat aja ya, lebih enak. Oke. Sip. Siap. Oke, Ya, kalau kawan-kawan mungkin. ada yang kurang jelas mungkin di Google, di YouTube udah banyak ya testimoni-testimoni Bapak. Jadi mulai dari Ciamis sampai ke mana Luwu, Medan dan lain-lain sudah banyak. Ya, itu terima kasih atas waktunya. Silahkan ditutup Pak Ketua. Oke, terima kasih. Iya. Kita Terima akhiri kasih. pertemuan ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mas Subari sepertinya masih beracara, jadi belum bisa bergabung. Nanti kita agendakan khusus Mas Subari bisa ngobrol-ngobrol karena kayaknya menarik ini di tempatnya Mas Subari lebih ke jagung sama padi. Tadi mungkin menjadi apa informasinya sekilas tadi sudah dapat, tapi yang menarik adalah Mas Bari ini punya treatment-treatment yang berbeda dengan petani yang lain. Hasilnya sudah cukup melonjak, kemudian bagaimana kemudian apa dikombin dengan produknya Mas Heri. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Kita akhiri Yap. sampai di sini. Kita tutup ya, mohon izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terus, Pak Di. Yuk. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.